Isu perpisahan Alessandro Garnacho dengan Manchester United tampaknya semakin nyata. Klub asal Inggris itu dikabarkan sudah memberi lampu hijau bagi sang pemain sayap untuk mencari tim baru di musim panas nanti. Garnacho sejatinya adalah salah satu bintang muda paling menjanjikan di skuad Setan Merah. Namun, belakangan aksinya justru memicu ketegangan di dalam waktu. Pasalnya, ia secara terbuka mengkritik keputusan pelatih Ruben Amorim yang menempatkannya sebagai cadangan di final Liga Eropa. Akibatnya, hubungan antara pemain dan pelatih pun retak. Menurut sumber terpercaya, Ruben Amorim sendiri yang meminta manajemen untuk melepas Garnacho. Pelatih asal Portugal itu mengaku tidak ingin lagi bekerja sama dengan sang pemain musim depan. Amorim menilai sikap Garnacho bisa mengganggu keharmonisan tim. Belum lagi, performanya sepanjang musim ini dinilai kurang konsisten. Itulah mengapa keputusan untuk berpisah dianggap sebagai langkah terbaik bagi kedua belah pihak. Laporan yang sama juga menyebut bahwa MU sudah menetapkan harga untuk Garnacho. Klub membandrolnya sekitar 60-70 juta pounds, nilai yang realistis dianggap mengingat kontraknya masih panjang. Kini, MU tinggal menunggu klub-klub yang berminat untuk mengajukan penawaran resmi. Mereka siap duduk bersama untuk membicarakan transfer ini. Di tempat lain, pakar transfer terkenal Fabrizio Romano berpendapat Manchester United berusaha merayu dan meyakinkan striker target mereka Matheus Cunha untuk tetap bersedia bergabung dengan Old Trafford. Agar transfer berjalan sesuai rencana, Manchester United telah memberikan kepastian kepada Cunha. MU siap mengaktifkan klausul pelepasannya pada musim panas mendatang. Artinya, kubu Old Trafford harus mengeluarkan 62,5 juta pound sterling. Beruntung media-media di Inggris mengabarkan Cunha memang bersedia pindah alamat ke Carrington. Artinya, MU sudah unggul selangkah karena kesepakatan emosional sudah terlebih dulu hadir. Kini, fans MU sangat menunggu apa langkah yang menjadi opsi agar tak memalukan lagi musim depan. Pundit Sky Sport, Kieran Maguire menegaskan MU harus memasukkan bumbu gaji dan bonus tinggi agar para pemain bintang bersedia datang ke markas mereka. Musim 2024-2025 Premier League akhirnya ditutup oleh Manchester United dengan kemenangan. Setan Merah sukses menumbangkan Aston Villa 2-0 di Old Trafford Minggu 25 Mei 2025 malam. Gol-gol dari Amad Diallo dan Christian Eriksen mengantar MU menutup musim dengan 3 poin. Namun, kemenangan ini tak cukup untuk menutup luka sepanjang musim yang penuh ketidakstabilan. Salah satu yang paling jujur mengomentari performa tim adalah Kapten MU Bruno Fernandes. Ia tak ragu mengungkapkan bahwa permainan apik ini justru muncul karena MU tak lagi berada di bawah tekanan. Pernyataan Fernandes pun mengundang atensi, karena menunjukkan adanya masalah mentalitas yang selama ini tak tampak di permukaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bruno Fernandes mengakui MU bisa bermain lebih lepas dan menunjukkan kualitas terbaiknya karena tidak lagi dibebani tekanan perburuan hasil. Dalam pertandingan terakhir musim ini, para pemain bisa tampil tanpa beban. Menurut sang kapten, hal itu berperan besar terhadap permainan kolektif tim yang lebih agresif dan percaya diri. Ia menyebut laga ini sebagai momen langka di mana skuad benar-benar menikmati permainan. MU tampil dominan sepanjang laga, menciptakan banyak peluang dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama. Sayangnya, efektivitas baru datang di babak kedua lewat gol 2 krusial. Meski begitu, performa ini dinilai positif sebagai penutup musim yang buruk. Fernandes berharap ini bisa menjadi fondasi untuk awal musim depan yang lebih baik. Bruno menyebut para pemain lebih aktif bergerak, meminta bola, dan berani melakukan percobaan saat tak terbebani ekspektasi tinggi. Menurutnya, ini jadi pembelajaran soal pentingnya kebebasan dan inisiatif dalam bermain. Namun, ia juga menekankan bahwa di klub seperti MU, tekanan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Para pemain wajib tampil maksimal bahkan dalam tekanan besar sekalipun. Namun ada yang janggal dalam pertandingan kali ini. Kiper Andre Onana absen dari skuad Manchester United karena dispekulasikan sudah memainkan pertandingan terakhirnya. Amorim mengungkapkan bahwa Bayindir butuh tambahan jam terbang. Kemenangan atas Aston Villa mungkin hanya secercah harapan di akhir musim yang suram. Namun, performa positif ini setidaknya memberikan gambaran tentang potensi tim yang sebenarnya. Pertanyaan besarnya sekarang, bisakah MU membawa momentum ini ke kompetisi musim depan? Di bawah kepemimpinan Ineos, MU malah tambah parah dengan terancam degradasi. Sheikh Jassim diklaim dihidupkan kembali niat akuisisi penuh Setan Merah.
Ketertarikan Jasim terhadap akuisisi Manchester United kembali mencuat meski Avram Lazar mengonfirmasi bahwa dia tidak memiliki rencana untuk menjual klub dalam waktu dekat dan fans The Red Devils sudah lama memprotes kepemilikan keluarga Glazer sejak pengambil alihan secara kontroversial pada 2005 silam. Selama proses penawaran yang berlarut-larut, Jasim dan Sir Jim muncul sebagai kontender utama. Akan tetapi, Sultan Qatar itu menarik diri dari persaingan setelah berusaha mengakuisisi penuh Manchester United, alih-alih jadi investor parsial seperti Sir Jim. Jasim dilaporkan mengajukan tawaran 4,79 miliar pound sterling untuk membeli 100% Manchester United. Sementara Sir Jim hanya menguasai 27,7% saham, sehingga kontrol klub sepenuhnya masih di tangan keluarga Glazer. Namun, seiring kampanye 2024-2025, Manchester United yang berjalan compang-camping di bawah kepemimpinan Ineos, spekulasi Jasim kembali menghidupkan niatan membeli penuh setan merah mencuat lagi. Laporan yang dihimpun The Mail pada Desember lalu mengindikasikan bahwa bankir Qatar itu sebetulnya tak pernah memadamkan ambisi untuk memiliki Manchester United. Jasim diklaim tetap terbuka untuk melakukan negosiasi pembelian penuh Manchester United di masa depan. Sementara itu, Victor Osimhen dikabarkan menutup pintu untuk bergabung dengan Juventus musim panas ini. Penolakan striker Napoli itu membuka peluang lebih besar bagi Arsenal dan Manchester United yang telah lama memantau perkembangan sang penyerang. Dengan 36 gol di semua kompetisi musim ini, Osimhen menjadi incaran banyak klub top Eropa. Namun, klausul rilisnya sebesar 75 juta euro tidak berlaku untuk klub Serie A, membuat Juventus kesulitan memenuhi harga tersebut. Kini, dua raksasa Premier League itu bisa bernapas lega dalam perburuan tanda tangan Osimhen. Juventus telah menjadikan Osimhen sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Namun, menurut sumber terpercaya di Italia, sang striker memilih untuk tidak pindah ke Turin. Penolakan ini menjadi angin segar bagi Arsenal dan MU yang sudah lama mengincarnya. Kedua klub Inggris itu kini memiliki peluang lebih besar untuk merekrut bintang berusia 26 tahun tersebut. Manchester United rugi besar. Klub berjuluk setan merah tersebut akan kehilangan banyak uang menyusul kegagalan menjuarai Liga Eropa 2024-2025. Seperti yang dilaporkan The Athletic pada April 2025, Red Devils diharapkan memperoleh minimal 85 juta pound sterling atau 1,86 triliun jika lolos ke Liga Champions, karena setiap klub menerima hadiah awal sebesar 15,7 juta pound sterling atau 314 miliar. Berita tersebut juga menyatakan MU kehilangan tambahan 17,2 juta euro atau 319,6 miliar jika menjuarai Liga Eropa. Gara-gara gagal lolos ke kompetisi Eropa, MU akan kehilangan setidaknya 4 pertandingan kandang yang bernilai lebih dari 20 juta pound sterling atau 437,6 miliar dari pendapatan hari pertandingan. Namun itu belum semuanya, tidak adanya sepak bola Eropa juga kemungkinan akan merugikan Manchester United dari sudut pandang komersial. MU dapat memangkas kerugian dengan memotong gaji pemain sebesar 25%. Pemotongan tersebut sudah dilakukan musim ini karena MU gagal lolos ke Liga Champions 2024-2025. Cara lain untuk melakukannya adalah dengan menjual atau melepas pemain dengan gaji tertinggi, sementara Marcus Rashford yang saat ini dipinjamkan ke Aston Villa belum yakin tentang masa depannya. Sementara itu, Christian Eriksen yang dilaporkan mendapatkan gaji 150.000 pound sterling per minggu tampaknya akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir. Masa depan Jadon Sancho, Anthony, dan Victor Lindelof juga tidak jelas dengan ketiganya dikaitkan dengan kepindahan dari United. Dan juga legenda MU Rio Ferdinand menilai kegagalan setan merah juara Liga Eropa dan mendapatkan tiket ke Liga Champions ini bakal berpengaruh untuk mempersiapkan tim di musim ini. Hal ini termasuk dalam langkah MU di bursa transfer. Ferdinand menilai rencana transfer MU bisa berantakan usai gagal juara Liga Eropa. Manchester United tak lagi punya daya tarik lebih karena gagal di Liga Champions. Sementara sejumlah incaran MU tentu berambisi mentas di level tertinggi kompetisi Eropa tersebut. MU saat ini santer dikaitkan dengan Victor Gyökeres, Matheus Cunha, dan mereka bisa saja enggan menerima tawaran MU melihat situasi saat ini. Para pemain ingin datang ke sana karena Anda berada di Liga Champions. Sekarang, Manchester United harus memperhatikan daftar transfer baru. Para pemain yang akan datang mereka ingin bermain di Liga